Tak ada yang pernah benar-benar memperhatikannya. Ia selalu duduk di saf paling belakang, datang paling awal, pulang paling akhir. Orang-orang mengira ia hanya numpang syalat, padahal tanpa mereka sadari, doanya sedang mengubah satu desa. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan sungai tenang, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Rashid. Tubuhnya ringkih, langkahnya pelan. Setiap berjalan ke masjid, lututnya seperti menahan sakit yang tak pernah hilang. Ia tidak banyak bicara, tidak memberi nasihat, tidak pula ikut bercanda. Ia hanya duduk, diam, menunduk lama, terutama saat sujud. Sebagian orang berbisik, kasihan, mungkin sudah pikun. Tak ada yang tahu, setiap subuh Pak Rashid berangkat saat desa masih gelap. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, justru karena ia tidak ingin diperhatikan siapapun. Suatu subuh, hujan turun sangat deras. Masjid hampir kosong. Hanya imam, muazin, dan Pak Rashid. Di sujud terakhir, Pak Rashid tidak langsung bangkit. Beberapa detik, menjadi menit, imam mulai menoleh khawatir. Ternyata, air mata Pak Rashid jatuh ke sajadah. Bukan tangisan keras, bukan isak, hanya air mata yang turun perlahan. Seperti doa yang ditahan terlalu lama. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak meminta banyak, cukup Engkau yang tahu." Tidak ada doa panjang, tidak ada keluhan, hanya itu, dan langit mendengarnya. Beberapa minggu kemudian, desa digemparkan oleh kabar buruk. Jembatan kecil penghubung sawah retak parah. Jika roboh, puluhan petani tidak bisa bekerja, puluhan keluarga kehilangan penghasilan. Musyawarah desa berlangsung panas. Banyak suara, sedikit solusi. Dana belum turun, waktu semakin sempit. Lalu, sesuatu yang tak pernah terjadi, akhirnya terjadi. Pak Rashid berdiri, semua orang terdiam. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Saya punya sedikit simpanan. Tidak banyak, tapi semoga bisa dipakai dulu." Ruangan hening, semua saling menatap. Mereka tahu, Pak Rashid hidup sangat sederhana. Namun keesokan harinya, uang itu benar-benar ada. Cukup untuk memulai perbaikan jembatan, dan desa terselamatkan. Beberapa hari setelah itu, Pak Rashid tak lagi terlihat di masjid. Ia jatuh sakit. Seorang pemuda menjenguknya. Di rumah sederhana itu, tak ada perabot mewah. Tak ada televisi, hanya kasur tipis, dan sebuah kotak kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan catatan lusuh. Tulisan tangan yang pelan. Namun dalam, setiap rezeki yang kuterima hari ini, kusiapkan untuk hari ketika orang lain lebih membutuhkan. Tak lama kemudian, Pak Rashid wafat dengan tenang. Hari pemakamannya, masjid penuh. Saf depan, saf tengah, hingga saf paling belakang. Imam berkata pelan, sebelum doa jenazah, selama ini kita mengira Pak Rashid hanya duduk. Padahal mungkin, doa-doanya lah yang paling dulu sampai ke langit. Sejak hari itu, warga desa belajar satu hal. Allah tidak memilih orang yang paling lantang, tapi yang paling ikhlas. Bukan yang paling terlihat, melainkan yang paling tulus. Karena seringkali, kebaikan terbesar lahir dari kesunyian.